Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan ya isi Sorof for Newbie. Setelah kemarin kita belajar ke bab 1. Isi Sorof for Newbie ini adalah pembelajaran ilmu sorof yang langsung praktek yang bagi pemula. Ke bawah. Sebelum kita masuk ke bab 1, kita tes dulu ya, tes 15 wazan. Kita masuk ke 15 wazan yang kemarin sudah kita pelajari. 15 wazan ini adalah 15 wazan yang ya dari sini, ini sini dulu. Pertama adalah 6 bab, yaitu bab fi'il mujarrad yang aslinya 3 huruf. Yang kemarin sudah kita jelaskan, ada aku, yakin, hanya dia, untukku, kini. Ini untuk mempermudah. Fa'ala yaf'ulu itu untuk aku, fa'ala yaf'ilu untuk yakin, fa'ala yaf'alu hanya dia, fa'ila yaf'alu untukku, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Untuk 6 bab. Kemudian bawahnya lagi ada 9 bab dari fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala dan seterusnya. Kemarin sudah saya sampaikan 15 bab ini adalah minimal dihafalkan dengan baik-baik. Oleh karena itu kita coba Bram, antum sana sebutkan bab 1 dulu. Coba bab 1 fa'ala yaf'ulu. Bab 1 dari fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Bab 2 fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Bab 3 fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab 4 dia. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab 5 fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. Khusus bab 5 apa? Hanya sampai cukup sampai sebenarnya bisa, cuman yang sering digunakan dia hanya sampai sim fa'il atau namanya nanti sifat musyabbahah. Makanya hanya sampai apa? Fa'ilun. Nah, makanya coba ulang lagi. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Fa'ilun. Bab 6 fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Nah, ini adalah 6 bab untuk bab fi'il mujarrad. Yang kemarin kita baru bahas bab satunya untuk mauzunnya, contoh-contohnya. Ketika kita sudah hafal ini, maka ketika untuk ke bawahnya lagi kita akan lebih mudah. Kita coba pertama bab berikutnya adalah istilahnya ini namanya mazid 1 huruf. Ketika 3 huruf itu adalah bab mujarrad, ada istilahnya fi'il mazid, yang fi'il sulasi yang bertambah hurufnya dengan ketambahan 1 huruf. Yaitu bab pertama, atau berarti kalau ngikutin di sini bab 6, bab 7 itu fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il dan seterusnya. Bab 2-nya atau mazid 2 huruf lainnya ketambahan 1 huruf yaitu fa'ala, kalau ini double fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Kemudian ada af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il. Jadi 3 bab ini adalah mazid 1 huruf. Coba dari fa'ala. Mazid 3 huruf. 1 huruf. Mazid 1 huruf. Dari fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Fa'ala. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il. Bagus. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Nah, itulah bab mazid 1 huruf. Ada 3 ini, berarti tinggal dihafalkan. Caranya ketika saya kalau ditanya nanti suatu saat sebutkan wazan fa'ala seperti tadi ya. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il dan seterusnya seperti itu. Kemudian mazid 2 huruf, ketambahan 2 huruf maka menjadikan tambahkan ta dan ain double, tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu dan seterusnya. Kemudian ada juga tafa'ala, berarti mirip ya dari fa'ala ini tinggal tambahkan taknya saja. Tafa'ala, tafa'ala di sini ini tafa'ala. Kemudian ada tambahan 2 huruf lagi ifta'ala, ketambahan hamzah wasol dan ta ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu dan seterusnya. Kemudian ada infa'ala, ketambahan hamzah wasol dan nun sukun menjadi infa'ala. Ada lagi if'alla, tapi ini jarang, hanya khusus untuk fi'il warna. If'alla, if'alla, yaf'allu dan seterusnya seperti itu. Maka
Seperti biasa tadi minimal hafal dulu, sekarang mazid 2 huruf. Tafa'ala. Mazid 2 huruf dari tafa'ala, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'alla tatafa'al. Bagus. Sekarang tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'al la tatafa'al. Bagus. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan mufta'ilun mufta'alun, ifta'il la tafta'il. Bagus. Infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu, infi'alan munfa'ilun munfa'alun, infa'il la tanfa'il. Berikutnya if'alla. If'alla yaf'alu, if'ilalan muf'alun muf'alun, if'alla la taf'alla. Nah, itulah mazid 2 huruf. Mazid 2 huruf berarti tinggal tambah huruf. Sisanya ada mazid 3 huruf. Mazid 3 huruf ini hanya sebenarnya ada 4. Cuman yang sering digunakan hanya 1, wazan taf'ala. Yang lain if'awala, if'ala itu jarang digunakan. Maka kembali lagi saya pernah sampaikan 15 wazan ini adalah 15 wazan inti, rumus inti yang sering digunakan dalam Al-Qur'an, hadis dan seterusnya. Maka bagi pemula minimal cukup 15 di sini. Terakhir yaitu mazid 3 huruf yaitu istaf'ala ketambahan ista. Berarti tambahan 3 hurufnya di depan, istaf'ala, yastaf'ilu dan seterusnya. Silakan. Mazid 3 huruf istaf'ala. Fi'il sulasi yang mazid 3 huruf istaf'ala. Tasrifnya istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'il la tastaf'il. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah antum sudah hafal 15 bab tersebut. Nah, sekarang kita coba acak ya. Acak untuk mengetes. Bab 3 mujarrad. Bab 3 mujarrad. Fa'ala yaf'alu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al. Wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, fi'alan, Boleh tambahan mufa'ilun, mufa'alun, fa'il la tufa'il. Nah, masdar tuh nanti banyak ya. Ini kalau ini bagi pemula sebenarnya cukup 1 aja yang mufa. Nggak masalah, tapi bagus. Antum berarti kalau ada di buku tasrif amsilah tasrifiyah memang masdar itu nanti beragam istilahnya ya. Kalau wazan fa'ala itu ada taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan dan seterusnya. Cuman untuk ini masdarnya cukup di 1 saja ya. Berikutnya wazan ifta'ala coba. Ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il la tafta'il. Bab 6 Bab 6 mujarrad. Kalau bab 6 bab mujarrad kita ya. fa'ila yaf'ilu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun, if'il la taf'il. Wazan infa'ala. Infa'ala, infa'ala yanfa'ilu, infi'alan fa'ilun fa'alun, infa'ilatan fa'il. Dan seterusnya seperti itu. Nah, berarti alhamdulillah 15 wazan tersebut dihafalkan dengan baik. Ketika sudah kita hafalkan ini, berarti tinggal apa? Ke contoh-contohnya. Makanya kembali lagi menghafal ilmu shorof ini adalah prinsipnya sama seperti menghafal apapun ya, tapi bedanya adalah ketika kita sudah tahu rumusnya, sudah terbiasa agar selalu bisa langsung nempel, bisa istilahnya seperti itu. Sedikit saya tambahkan tentang bisa diperhatikan juga yang lain. Di sini sudah ditambahkan kalau kita perhatikan wazan mujarrad itu semua tetap dari sisi isim fa'il dan maf'ulnya, tinggal harokat di babnya saja. Ya kan, fa'ala atau aku yakin hanya dia untukku kini dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau di wazan mazid dia nggak perlu harokat, tapi perlunya adalah bentuk. Kalau fa'ala bentuknya khusus seperti ini. Cuman bisa dikatakan nggak mungkin berubah. Jadi kalau ketika mujarrad masdarnya kan berubah-ubah kan. Kalau di sini pasti masdarnya pasti semua. Jadi wazan fa'ala pasti isim fa'ilnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ada satu rumus di sini. Kalau kita perhatikan isim fa'il dan isim apa? Isim maf'ul. Isim fa'il adalah kalau di bab mujarrad tinggal ngikutin fa'ilun dan maf'ulun. Nah, tapi kalau bab mazid dia ada rumusnya itu apa? Setiap isim fa'il itu ditambahkan mim dhammah dan kasroh sebelum akhir. Berarti kan wazan fa'ala ditambahkan apa? Mim dhammah kasroh sebelum akhir menjadi apa? Mufa'ilun. Berarti kalau pengen ditanya apa isim fa'il fa'ala? Mufa'ilun. Fa'ala mufa'ilun. Tinggal ngikutin aja, tinggal tambahkan apa? Mim dhammah kasroh sebelum akhir. Sama semua nih, semua tuh. Bentuknya beda, bentuknya fi'il madhinya beda-beda, tapi ketika isim fa'il
rumusnya sama, tinggal tambahkan, ngikutin aja. Mufa'ilun. Af'ala menjadi muf'ilun. Tafa'ala mutafa'ilun. Tafa'ala mutafa'ilun. Ifta'ala mufta'ilun. Infa'ala munfa'ilun. If'ala. Nah, bedanya di sini. Di sini muf'alun. Tapi aslinya apa? Muf'alilun. Nah, muf'alilun karena ini tasdid double ya. Menjadi muf'alilun tapi menjadi muf'alun. Kalau ini nanti kita akan belajar di i'lal tapi ya kita lewatin aja dulu pokoknya kecuali yang inilah istilahnya seperti ini. Tapi kalau istaf'ala juga sama menjadi apa? Mustaf'ilun. Mim dhammah kasroh sebelum akhir. Adapun isim maf'ul mirip mim dhammahnya tapi apa? Fathah sebelum akhir. Mufa'alun. Kalau tadi mufa'ilun mufa'alun, mufa'alun, muf'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, ngikutin aja ngikutin, mufta'alun dan seterusnya. Maka ini salah satu pembagian rumus, tinggal menghafalkan tadi ya depannya. Tapi kalau memang antum sudah hafal dari depan ya tinggal ngikutin aja ya, tinggal bagaimana antum memvisualisasikan tadi. Fa'ala, mufa'ilun. Adapun fi'il amr dan nahi mirip, cuman tinggal di sukun-sukun aja. Fa'il, fa'il dan seterusnya itu nanti tinggal dihafalkan masing-masing seperti itu. Jelas ya? Jadi ini adalah berapa? 15 bab wazan inti untuk mempelajari ilmu sorof yang nanti kita akan aplikasikan ke contoh-contoh yang lain. Ini menjadi harga mati istilahnya, antum harus hafalkan agar contoh-contoh yang bawahnya tinggal mengikuti seperti itu. Kita langsung masuk ke bab 1. Kemarin kita sudah praktekkan bab 1 intinya adalah apa? Ini boleh sambil ditulis di sini buat tambahan ya. Bab berapa nih? Fa'ala yaf'ulu bab berapa? Bab 1 ya. Fa'ala yaf'ulu bab 1. Kemarin sudah kita bahas ada taroka, yatsruku, tarkan, tarikun dan seterusnya. Nah, untuk setelah menghafal dan setelah untuk menulis, salah satu untuk cara mempertajam adalah dengan cara tanya jawab. Tanya jawab untuk menerka contohnya contohnya seperti ini. Apa fi'il amr sujudan? Usjud. Nah, gitu. Nah, nanti masing-masing bisa saling tanya dengan teman-temannya. Nah, ini untuk contoh untuk antum ya. Saya akan acak untuk Untuk antum menjawab. Siap. Isim fa'il masuk. Dakhilun. Dakhilun, ngikutin. Dari dakhala yadkhulu dukhulan dakhilun. Nah, tinggal antum tulis di sini apa? Dakhilun. Ke bawah lagi. Nah, cukup. Fi'il nahi hadir. La tahdur. La tahdur. Nah, tinggal langsung kan. Kalau udah terbiasa enak. Isim maf'ul membentangkan. Mabsutun. Mabsutun. Nah, tinggal antum lihat ada juga yang sudah antum tulis ya. Jadi saling saling tanya jawab. Kalau ditanya seperti itu. Isim fa'il ibadatan. Abidun. Abidun. Fi'il mudhari naqasa. Yankusu. Yankusu. Fi'il amr nabata. Unbut. Unbut. Langsung kan. Fi'il amr konata. Uknut. Uknut. Tinggal seterusnya seperti itu. Lanjut lagi, bawah lagi. Coba. Oh, ada cukup. Berarti coba lagi. Fi'il nahi ghafala. Fi'il nahi ghafala. La taghful. La taghful. Tinggal tulis di sini ya. Isim maf'ul qatala. Maktulun. Maktulun. Itu level pertama tanya jawabnya adalah untuk apa? Dengan cara tanya isim fa'il atau tanya apa? Tadi di atas lagi. Tanya, nah ini. Wazan kategorinya fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Maka 7 ini juga harus dihafalkan. Jadi enggak hanya menghafalkan wazannya atau mauzunnya saja sambil memvisualisasikan oh ini fi'il madhinya ini. Oh isim fa'il, oh ini fi'il amr, oh ini fi'il nahi dan seterusnya. Level berikutnya adalah dengan cara menanyakan bahasa Arabnya. Atau artinya dulu. Matlubun. Matlubun diminta. Diminta kan? Karena di sini isim maf'ul tadi kan? Tolaba, matlubun di sini karena tadi adalah meminta, berarti isim maf'ulnya adalah yang diminta. Ini pakai bahasa Indonesia. Berarti Arab ke Indonesia dulu ya. Arab ke Indonesia dulu. Jangan keluar.
La takhruj. Nah, dari kata keluar. Berarti ambil, jangan di sini. Berarti la takhruj. La takhruj. Apa namanya? Tadi bahasa Arab dulu apa bahasa Indonesia tadi saya? Bahasa Arab dulu. Bahasa Indonesia. Oh, berarti Arab ke Indonesia sekarang ya. Arab ke Indonesia dulu. Mafsudun. Mafsudun, yang dirusak. Yang dirusak. Tapi apakah ada digunakan? Karena fasada itu artinya bukan merusak tapi apa? Rusak doang. Nah, tapi jarang digunakan seperti itu. Bahasa Indonesianya bawah lagi coba. Yang berpidato. Yang berpidato. Khotibun. La khotibun. La tahrus. La tahrus, jangan menjaga. Jangan menjaga. Nah, intinya ini adalah semua terjemahan ini hanya untuk membantu ke depannya seperti ini. Tinggal antum mau acak, mau Arab dulu, mau Indonesia dulu atau apa, tinggal disesuaikan. Ya. Orang yang bersyukur, Orang syakirun. syakirun. Syukron dari kata bersyukur, syukron menjadi syakirun. Yang dibunuh, Yang dibunuh maktulun. maktulun di sini. Maktulun dari kata kotala, membunuh menjadi maktulun. Nah, itulah berarti apa? Kita sudah pelajari apa? Bab 1 ya. Bab 1 segala seluk-beluknya setelah ditulis, dihafal, tadi tinggal ditanya jawabkan mana yang memang antum untuk digunakan. Dan ini pun contoh ini hanya sedikit ya. Sebenarnya masih banyak puluhan yang lain. Nah, nanti antum bisa cari di kamus-kamus. Jadi bab 1 itu tidak hanya segini. Cuman di antara buku-buku sorof yang ada, insya Allah ini paling banyak contoh-contohnya ya. Kalau antum melihat di tasrifan kan hanya dikit tuh kan. Bab 1 cuma sering muncul di kitab juga nih juga di sini. Kalau di buku yang lain juga rata-rata nggak terlalu banyak. Nah, ini sengaja dibikin seperti ini, tabel seperti ini, dan ada di buku satu lagi yang pernah saya pelajari juga atau saya pernah ajarkan tuh namanya buku sorof pemula yang dari Bisa. Nah, itu sebenarnya contohnya banyak, cuman nggak dibikin seperti ini. Hanya sekedar katakannya saja, fi'il madi dan masdarnya saja. Fi'il madi dan masdarnya itu pun juga bisa sama itu untuk apa? Untuk memperlancar, tinggal ditanya, jawabkan seperti itu. Tapi biasanya kalau sambil menulis itu lebih. Nah, benar. Kalau antum sambil menulis, sambil dihafal, sambil ditanya jawabkan, insya Allah semakin nempel seperti itu. Lanjut, kita sekarang masuk ke bab 2. Bab 2 kalau antum perhatikan di situ adalah apa? Aku yakin. Yakin berarti adalah fa'ala yaf'ilu. Berarti semua dari bab ini adalah ngikutin semua fa'ala yaf'ilu. Fi'il mudhari'nya menjadi kasroh yaf'ilu, otomatis fi'il amrnya juga apa? Ngikutin juga. Kalau tadi uf'ul sekarang menjadi apa? If'il. Menjadi if'il. If'il la taf'il. Fi'il amr if'il, otomatis fi'il nahi juga la taf'il, tinggal ngikutin. Nah, kita lihat di sini doroba yadribu, contoh berikutnya doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib. Telah memukul, sedang memukul, konsepnya sama, tinggal bentuk katanya yang berbeda dan contoh-contoh yang berbeda juga. Kita contoh, antum tasrifkan nazala. Nazala yanzilu nuzulan nazilun manzulun inzil la tanzil. Nah, bagi inzil la tanzil, ngikutin. Kalau dari sisi artinya tinggal sesuaikan aja. Telah turun, sedang turun, turunan atau turun, nuzul, turunnya seseorang, ya kan, nuzul. Ustaz nuzul berarti ya salah satunya. Doribun, ya. Kalau beliau kan nuzul dzikr. Ya. Ini doribun berarti nazilun, yang turun, manzulun. Nah, tinggal saya pernah sampaikan. Ini menjadi tambahan sedikit lagi. Fi'il itu ada dua. Fi'il itu ada muta'addi dan lazim. Apa itu fi'il muta'addi lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang memerlukan tidak memerlukan objek. Tidak memerlukan objek. Ya. Kalau muta'addi? Fi'il yang memerlukan objek. Memerlukan objek. Nah, sekarang kalau turun, kira-kira butuh objek nggak? Turun? Enggak. Orang turun ya udah selesai. Ya. Kalau menurunkan, menurunkan baru batu. Nah, nanti kalau menurunkan nanti. Itu nanti di bab yang wazan af'ala nanti ya, anzala makanya. Kalau nazala hanya apa? Turun. Makanya kalau ditanya ada nggak isim maf'ul digunakan manzulun dalam bahasa Arab? Hampir nggak ada. Saya yakin nggak ada. Manzuluka berarti nggak ada gitu kan. Kalau nazil seseorang yang turun, Nazil, ana nazil, saya yang turun.
orang yang atau yang turun, makanya dikatakan seperti itu. Nah, berarti isim maf'ul ini sebenarnya hanya digunakan untuk apa? Fiil-fiil yang muta'addi. Contohnya madrubun, jelas doroba memukul, pasti ada yang dipukul pasti. Tapi kalau nazala, nah apa ciri-ciri fiil lazim muta'addi? Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu ke depannya me biasanya nanti ada yang di. Tapi kalau turun nggak perlu, nggak ada. Ya, kalau menurunkan ada yang diturunkan. Sama duduk butuh objek nggak? Nggak. Ya, makanya jala saya jelisu ada nih duduk. Adakah bahasa Arabnya majlusun? Nggak ada kan, makanya. Kalau jalis ada kan, ya kan? Jalisun orang yang duduk. Makanya dikatakan sini jala saya jelisu julusan. Nah, mematahkan ada nih, mematahkan. Berarti apa coba lanjutnya? Kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun iksir la taksir. Iksir la taksir, patahkan. Maksur berarti artinya apa maksur? Yang dipatahkan. Yang dipatahkan atau isinya udah Afan nih kasaro ini sebenarnya nanti ada mungkin sedikit perbedaan ya, bisa patah atau mematahkan sesuatu. Contohnya apa? Kalau biasanya kan orang kolami maksurun, berarti apa? Penaku patah atau rusak. Nah, maka kata maksur itu bisa bermakna apa? Rusak juga. Sesuatu yang patah kan pasti rusak. Bahkan seperti al-firas maksur biasanya gitu. Al-farasu maksurun dan seterusnya seperti itu. Berikutnya jalasa yajlisu julusan jalisun majlusun ijlis la tajlis. Ijlis la tajlis. Berikutnya, ini apa nih berarti? Nah, tinggal bahasanya gini, ketika antum sudah tahu masdar otomatis tahu semuanya. Ini berarti ini semua clue. Ya, jadi kalau orang yang sudah bisa jangan bingung. Ini maghfirah berarti apa ya fi'il madinya? Enggak usah bingung, pasti langsung ambil apa? 3 hurufnya aja, ghafara. Pun ngikutin aja ghafara yaghfiru maghfiratan. Coba. Ghafara yaghfiru maghfiratan ghafirun maghfurun ighfir la taghfir. Berikutnya kadzaba yakdzibu kadziban kadzibun makdzubun ikdzib la takdzib. Ini juga sama berdusta ya. Kadzib orang yang berdusta dan seterusnya. Ini halaka yahliku halakan halikun mahlukun ihlik la tahlik. Ihlik lah binasa, halak ya yahlik. Berikutnya fatana yaftinu fitnatan fatinun maftunun la taftin. Nah, fitnah itu ujian ya sebenarnya ya. Orang yang terfitnah itu berarti sedang diuji ya. Maftun dan seterusnya. Fatin berarti orang yang memfitnah atau bisa juga menguji dan seterusnya. Ini dalam bahasa Arabnya Ustaz ya? Ya benar. Fitnah dalam bahasa Arab benar ya. Indonesia. Nah, bahasa Indonesia beda lagi ya. Nih kalau di sini berarti raja'a yarji'u ruju'an raji'un marju'un irji' la tarji. Nah, ini juga sama pulang. Raji' orang yang pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang pulang, kita akan pulang. Tapi ada nggak marju'un? Jarang nggak ada. Yang dipulang nggak bisa, nggak ada. Lanjut. Nah, berarti lanjut ya di sini sobaro. Sobara yasbiru sobron sobirun masburun isbir la tasbir. Fi'il amrnya isbir sobar apa? Isbir. Makanya ya ayyuhalladzina amanu ya ladina masbiru. Sbiru wa sobiru. Nah, sama juga sobari. Ya, beda lagi. Itu nggak ada tapi ya. Itu ngarang-ngarang berarti itu. Enggak juga. Sobar. Nah, tapi kadang-kadang nih yang unik, kadang-kadang orang Arab kadang-kadang ngubah. Jadi kalau kita sering ngomong ke orang Arab apa namanya? Kalau saya dulu ke Yaman, orang Arab tuh kalau suruh sabar bukan isbir. Mereka ngubah sendiri jadi apa? Usbur. Kalau usbur berarti ngikutin bab berapa tuh? Bab 1, sobaro yasburu. Nah, tapi kalau hanya percakapan tuh kadang-kadang ngubah ya. Gitu. Jadi tapi yang asli yang fasih berarti harusnya apa? Isbir bukan usbur. Tapi karena sudah sering ini orang Arab kan kalau amiyah itu kan hanya dialek lah istilahnya, ngubah-ngubah tuh biasa. Makanya biasa kan dikatakan usbur. Nah, itu kalau di Yaman kadang bukan isbir, makanya usbur seperti itu. Berikutnya ini apa nih? Nakaha yang kihu nikahan nakihun mangkuhun inkih ila tankih. Nah, menikah lah ya, berarti orang yang menikah apa? Nakih, inkih. Makanya dalam ayat apa? Fangkihu. Nah, fangkihu. Nah, nanti setelah kita belajar tasrif istilahi, kita belajar tasrif lughawi. Bukan tasrif nikah, enggak ada. Fangkihu berarti kalau fangkihu itu untuk jamak, makin nanti kalau dijamakkan inkih, inkiha, inkihu, inkihi, inkiha, inkihna dan seterusnya. Itu nanti di bab
bab tasrif lughawi. Tapi khusus di bab ini hanya apa? Cukup inki aja untuk bab istilah tasrif istilahi. Berikutnya di sini Arafa ya'rifu ma'rifatan, arifun ma'rufun, i'rif la ta'rif. I'rif la ta'rif. Maka orang bernama Arif. Arif itu berarti artinya apa? Orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui. Berarti Arif, Pak Arif. Tapi harusnya pakai ain ya, Arif, bukan Arif. Nah, itu beda lagi. Kalau beda makhraj jadi beda arti harusnya. Pak Arif, Pak Arif. Nah, kan kurang pas. Pak Arif, ya Arif. Di sini ada yang namanya Arif? Arif enggak ada ya? Duduk. Pak Arif. Arif. Pakai ain. Ain, pakainya ain ya. Nah, ini Arif, ma'ruf. Berarti kalau ma'ruf artinya apa? Yang diketahui. Yang diketahui, sesuatu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti kata amar ma'ruf itu dari kata arofa tadi, sesuatu yang sudah diketahui, sesuatu yang sudah disepakati istilahnya. Makanya urf, maka urf pun juga sama, kata urf bisa ma'rifatan atau urfan juga bisa, nanti masdarnya bisa. Berikutnya, perhatikan. Ini apa nih? Berikutnya. Fasala yafsilu, Yang lain? faslan fasilun mafsulun, ifsil la tafsil. Nah, berarti tinggal ngikutin aja ya. Fasola yafsilu, faslan fasilun mafsul. Mafsul berarti artinya apa? Yang dipisahkan. Nah, sudah terpisahkan. Fasil atau fasel. Makanya kenapa dikatakan faslun? Kelas? Karena memisahkan. Karena pisah-pisah. Faslun kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 fasel. Nadhhab ilal fasal. Nah, kan sebenarnya fasal itu sebenarnya kata kerja ya, bukan fasal tempat. Nah, cuman karena sudah menjadi istilah, maka menjadi fasal itu ruang kelas. Nah, sebenarnya kurang tepat ya, berarti. Harusnya itu fasal itu hanya nama yang memisahkan. Ifsil berarti pisahkanlah dan seterusnya. La tafsil dan seterusnya seperti itu. Berikutnya ada kata apa di sini? Khitanan berarti apa? Khotana yahtinu. Khitanan. Khotinun mahtunun. Nah, makanya kadang-kadang orang Arab nanya, anta mahtun? Alhamdulillah. Naam. Nah, iya loh, sudah. Berarti artinya apa? Anta mahtun. Nah, benar. Sudah disunat, sudah di khitan. Anta lama. Makanya kalau hati-hati antum kulluna mahtunun, berarti ya kita semua sudah di khitan. Manil khotin. Nah, berarti apa? Siapa yang mengkhitan berarti orangnya yang mengkhitan. Berarti apa? Dokternya atau apa dan tabibnya dan ikhtin berarti contohnya ikhtin ibni. Nah, ini bisa berarti intinya semua ini kata-kata ilmu shorof ini tinggal bisa kita gunakan dalam percakapan juga. Ya, istilahnya jangan sampai hanya antum hafal, tapi coba antum bikin percakapan dari kata khitan. Nah, berarti ana khotinu waladika. Saya adalah orang yang mengkhitan anakmu. La takhtin waladi. Jangan dikhitan dulu. Nah, berarti istilahnya saya katakan tadi, semua ilmu shorof ini, contoh-contoh ini tidak hanya juga dihafal, antum praktekkan dalam cari mungkin di Al-Qur'an, cari dalam percakapan, atau bahkan bikinlah percakapan dari kata ini. Contohnya tadi nikah, tadi fankihu. Orang yang menikah, sedang menikah dia. Kalau saya menikah berarti apa? Ankihu. Nah, nanti ke fi'il tasrif lughawi. Ini masih belum kita ya. Kalau yankihu itu untuk dia laki-laki. Nanti kalau tasrif lughawinya tinggal ngikutin ya. Yankihu, yankihani, yankihuna, tangkihani, yankihna dan seterusnya seperti itu. Berikutnya lagi ada kata apa nih sini? Haroso. Berarti coba haroso. Yahrisu hirson. Harisun mahrusun ihris la tahris. Ihris berarti artinya apa ihris? Bersemangatlah. Nah, ada contohnya apa contohnya tuh? Ihris alama yanfa'uka fasta'in billah. Nah, itu dalam hadis ya. Itu dalam hadis ihris berarti semangatlah. Sebenarnya kata ihris itu artinya berambisilah. Ya, orang yang punya apa? Ambisi. Ihris ya, semangat. Nah, dalam Al-Qur'an juga ada itu. La tajidannahum ahrason nasi ala haya. Kalau itu isim tafdil tapi ya. Berarti artinya apa? Mereka itu orang Yahudi ahrason nasi ala haya. Orang yang paling semangat dalam hidup. Maksudnya apa? Jangan takut mati. Ya memang orang Yahudi itu hanya ambisinya untuk kehidupan. Ahrason nasi ala haya. Makanya mereka kalau udah tentara-tentara Israel tuh menghadapi kematian tuh seakan-akan apa? Takut kan? La tajidannahum ahrason nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku dan seterusnya. Maka dikatakan haroso di situ di mana ya?
haris. Nah, sama juga dalam Al-Qur'an juga sama. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya kan? Ayat depannya gimana? Harisun alaikum, jadi lupa. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum manitum harisun alaikum bil mu'minina. Harisun, saya yang pengen contohnya tuh. Harisun alaikum berarti maksudnya apa Rasul itu? Harisun alaikum, punya sangat keinginan atau intinya punya keinginan yang sangat kuat agar selalu bersama dengan umatnya seperti itu. Makanya salah satu sifat Rasul itu artinya apa? Haris. Makanya orang namanya Haris itu bisa kalau Haris berarti tadi ya, Haris itu artinya orang yang sangat ingin atau punya keinginan atau istilahnya kalau bahasa kita sekarang itu adalah ambisi, punya ambisi. Berikutnya Sorofa yasrifu sorfan sorifun masrufun isrif la tasrif. Nah, berarti kata sorof itu dari kata apa? Sorof ini kita belajar ilmu sorf. Artinya apa? Mengubah, perubahan semua. Berarti orang yang sudah mempelajari ilmu sorof itu bisa mengubah semua kata dalam bahasa Arab. Makanya kata sorof. Nah, sorof itu juga bisa diartikan sekarang sorofah. Kalau dari antum kalau ke ke Arab nanti ada istilah pelang atau tempat namanya sorofah, berarti artinya apa itu? Tukang. Nggak harus tukang. Tukar uang. Nah, tukar uang. Nah, money changer bahasa Arabnya apa? Sorofah. Karena dari kata tadi mengubah, ya mengubah uang kan, mengubah nominal yang tadinya $1 menjadi berapa. Makanya dikatakan sorofah, sorof. Bisa juga ada bahasa Arab soroful ali. Saya pernah sampaikan mungkin di tahun sebelumnya. Soroful ali berarti apa? Di depan itu sebelah barber tuh namanya apa? Oh, ATM. Nah, bahasa Arabnya ATM itu apa? Soroful ali. Jadi pengubah otomatis. Ali itu artinya otomatis. Makanya automatic teller machine. Makanya ATM itu kan bahasa aslinya seperti itu. Nah, bahasa Arabnya menjadi apa? Soroful ali. Jadi sorof dari pengubah. Jadi karena kita mengubah yang tadinya kartu menjadi apa? Uang kan. Nah, makanya itu seperti alat untuk mengubah seperti itu. Nah, berarti penggunaan kata sorof ini kalau dalam bahasa Arab bisa diluaskan dengan makna yang sangat banyak ya. Berikutnya ada kata apa? Saroko. Nah, ini saroko. Yasriku sariqatan sarikun masrukun isrik la tasrik. Isrik. Dalam Al-Qur'an sarik berarti contohnya apa? Wasariqu wasariqatu. Nah, ini kalau sarik tuh khusus laki-laki, semua ini masih laki-laki, tapi bisa untuk perempuan tinggal tambahkan ta marbuthah. Berarti wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Berarti orang yang mencuri, isim fa'ilnya tadi ya. Jadi kata saroko yasriku sariqatan sarikun masrukun isrik la tasrik dan seterusnya seperti itu. Berikutnya lagi nih apa nih berarti? Qabado yaqbidu qabdon qabidun maqbudun yaqbid la taqbid. Yaqbid dalam Al-Qur'an apa? Nah, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Berarti artinya apa? Allah telah zat yang menggenggam dan melepaskan. Wallahu yaqbid wa yabsut. Ya, orang zat yang menggenggam rezeki kita, menggenggam segala sesuatu kita, berarti qabid. Maka dalam Al-Qur'an itu wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kalau yabsutu tadi di bab 1 ya, basoto yabsutu. Kalau sini qabadha yaqbidu. Nah, itu salah satu contohnya di dalam Al-Qur'an. Berikutnya lagi nih apa nih? Azman berarti dari madinya azama ya'zimu. Azman azimun ma'zumun i'zim la ta'zim. I'zim la ta'zim. Azim atau kalau setiap isim fa'il itu bisa diubah menjadi mubalaghah. Kalau azim menjadi apa? Azam. Makanya orang namanya ada azam. Berarti orang yang berazam ya. Azim ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu apa? Faida azamta, dari sini ya berarti ya. Ini wazan fi'il madinya. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, baru nanti di sini azamu, azamat, azamata, azamna, azamta. Nah, azamta nanti engkau telah berazam. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Berikutnya lagi ada kata apa di sini? Mulkan. Berarti dari malaka yamliku. Malaka yamliku. Mulkan, malikun, mamlukun, imlik la tamlik. Malik berarti artinya apa? Orang yang memiliki. Yang memiliki zat. Makanya maliki yaumiddin. Mamluk yang dimiliki. berarti siapa itu? Kita.
Nah, budak istilahnya. Budak. Oh, Kalau iya. malik itu kan orang yang memiliki, yang dimiliki. Ya, kita termasuk juga, kita tuh mamluknya Allah. Berarti Allah itu yang memiliki kita. Berarti kalau kita punya sesuatu itu mamlukat kita. Hadzal mamlukat. Kalau dalam bahasa mungkin terus yang sesuatu yang kita miliki. Kalau pemiliknya berarti maliknya, imlik dan seterusnya seperti itu. Berikutnya lagi apa nih? Hubuton berarti Habato yahbitu. Hubuton habitun mabhutun ibhit la tabhit. Ihbit. Nah, bukan nah ya kan habato berarti apa? Ihbitu la tahbitu. Dalam Al-Qur'an apa? Ihbitu misra fa innalakum. Artinya apa? Meluncur. Nah, sebenarnya artinya bukan meluncur, sebenarnya turun. Ihbitu. Ya, dalam Al-Qur'an juga sebelumnya waqulnah bitu minha jami'an. Ayat ini digunakan untuk siapa itu? Qulnah bitu minha jami'an. Kepada siapa? Siapa yang suruh turun? Siapa yang suruh meluncur? Kok suruh? Yang menyuruh Allah. Ya. Ini ayat-ayat tentang apa itu? Adam ketika bermaksiat disuruh turun. Turunnya bukan inzil. Kenapa nggak inzil? Karena habato itu turunnya tuh langsung sung. Kayak antum melempar sesuatu tuh. Nah, melempar ke bawah itu namanya ihbit. Jadi dalam keadaan cepat. Walaupun nggak tahu kita secara apakah benar-benar di atasnya seperti apa, pokoknya intinya kata-kata habato itu artinya turunnya tuh turun apa? Cepat. Nah, nyungsep bahasanya tuh kalau bahasa kita. Makanya kalau pesawat tuh yahbit, turun take off apa? Kalau bahasa itu apa? Hubut. Nah, kalau antum landing ya, kalau take off berangkat ya, landing ya, turun. Nah, landing. Nah, ngebom ya. Enggak juga tuh. Nah, makanya dikatakan hubutun dari kata habato. Nah, ini jarang digunakan dalam percakapan memang tapi dalam Al-Qur'an tadi hanya digunakan tadi faqulnah bitu atau ihbitu minha jami'an dan seterusnya seperti itu. Berikutnya apa itu? Ghalaba yaghlibu. Ghalban ghalibun maghlubun yaghlib la taghlib. Artinya apa itu? Mengalahkan. Ghalaba maghlubun yang dikalahkan. Namanya mengalahkan berarti apa? Orang yang ana aghlib. Saya orang yang mengalahkan. Dia berarti apa? Menang. Nah, berarti bahasanya seperti itu. Berarti ghalib itu artinya apa? Orang yang menang. Yang menang sebenarnya karena Mengalahkan. mengalahkan. Kalau maghlub Yang dikalahkan. Nah, dalam Al-Qur'an apa? Anni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya itu apa? Terkalahkan, dikalahkan. Fantasir, maka tolonglah. Nah, minta tolonglah dan seterusnya. Sebenarnya anni maghlubun. Nah, maka kata ghalaba yaghlibu. Sebenarnya ghalaba mengalahkan berarti memenangkan sesuatu. Ya, makanya dikatakan ghalaba yaghlibu ghalban ighlibhu berarti apa? Kalahkan dia, menangkan atau bahasanya sekarang itu. Ighlibhu, la taghlib, jangan mengalahkan dan seterusnya seperti itu. Berikutnya lagi ada fardon. Berarti dari kata farodo yafridu fardon faridun mafrudun ifrid la tafrid. Dari kata mewajibkan ya, farodo furud. Sebenarnya kata mewajibkan banyak dalam bahasa Arab, ada wajaba yajibu. Ini kata farodo yafridu fard. Maka dikatakan furud, fardul kifayah, fardul ain. Itu berarti maknanya dari kata farodo ini mewajibkan antara kifayah dan ain tersebut. Berikutnya adlan. Dari adala ya'dilu adlan adilun ma'dulun i'dil la ta'dil. Nah, secara lisan tadi antum sudah semua dan sambil menuliskannya semua, kembali lagi coba dibiasakan dengan menanya ya, dinyanyikan, diacak istilahnya seperti itu. Nah, kita coba ke atas lagi. Nah, dikatakan di sini coba kita acak lagi. Yang pulang ya. Rojion. Nah, rojion. Kenapa saya katakan yang pulang? Karena sesuatu yang pulang tuh gak harus orang. Makanya kalau orang yang pulang bisa juga, atau yang pulang juga yang lebih tepat seperti itu. Rojion dikata rujuan ya. Jangan berdusta la takdzib dari kata kadzaba, maka ambil di sini la takdzib. Yang diampuni maghfurun al-maghfur ya, berarti al-maghfur itu seorang yang diampuni, seorang yang diampuni, atau istilahnya ini bisa maknanya juga hanya bukan bisa menjadi doa ya, al-maghfuru lahu, almarhum berarti apa?
yang dirahmati. Yang dirahmati, yang dikasih sayangi. Makanya bahasanya istilahnya seperti itu. Walaupun nanti kita bahas di bab lain. Kalau di sini al-maghfur, al-ghafir, Orang yang mengampuni. yang mengampuni. Nah, nggak harus orang. Oh iya. Yang penting pelakunya. Nah, pelakunya Allah. Kalau Allah kan nggak bisa kita ghafir berarti orang, bukan orang kan. Nah, surat ghafir berarti Allah tuh ghafirudz dzambi, yang selalu mengampuni dosa-dosa, dikatakan seperti itu. Bawah lagi. Bisa juga jangan mencuri. La tasriq. La tasrik. Ya, yang mengubah. Yang mengubah. Sorif. Sorif. Sedang meluncur. Sedang meluncur. Yahbit. Yahbit. Yang diwajibkan. Yang diwajibkan. Mafrudun. Mafrudun di sini. Berbuat adillah. I'dil. I'dil. Nah, iya kan tinggal kalau fil amr tinggal lah kan, berbuat adillah berarti i'dil. Makanya pernah ada hadis seorang khawarij yang mengatakan apa? I'dil ya Muhammad. Nah, itu bila dia mengatakan kepada Nabi Muhammad suruh adil, padahal Nabi Muhammad adalah seorang yang paling adil. Makanya i'dil dikatakan. I'dil berarti adalah yang berbuat adil. Jelas ya, ini adalah kembali lagi ke atas sedikit lagi kita mereview sedikit. Kita sudah masuk ke bab 2 ya. Tadi bab 1 adalah fa'ala yaf'ulu, bab 2 adalah fa'ila yaf'ilu. Yang semuanya tinggal disesuaikan, pokoknya fokusnya adalah di ain fi'ilnya atau di bagian huruf ketiganya atau dari sini huruf kedua, yaitu kasrohnya, nazala yanzilu nuzulan, kasara yaksiru kasron. Fil amrnya juga tinggal mengikuti ghafara yaghfiru, ighfir dan seterusnya untuk melatih di semua di bab 2 seperti itu. Itu untuk pertemuan di sesi kali ini. Untuk di sini kita cukupkan dan insya Allah kita lanjutkan di bab 3 insya Allah. Ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Boleh sebentar, ada pertanyaan, boleh? Kenapa kok di sini hanya dicukupkan sampai fi'ilnya aja, Ustaz? Benar. Oh, benar. Memang sebenarnya saya pernah sampaikan ilmu sorof itu ada kalau yang komplit ya, selain pemula bahasanya seperti itu. Nanti antum akan pelajari setelah menjadi pemula. Jadi semua ilmu itu ada pemula dulu, ada bahasanya sama antum main game kan. Ada newbie, ada apa lagi? Intermediate, ada excellent, advance atau apa dan seterusnya seperti itu. Nah, bertahap dulu. Kenapa saya katakan nggak komplit? Bagi pemula ini yang sering digunakan. Ya. Walaupun aslinya nanti kalau di tahap kedua tasrif itu minimal ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar tuh nanti banyak. Isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, ada isim makan dan isim zaman. Isim alat 3, ada 3 lagi sebenarnya. Ada fi'il nahi, isim makan dan isim makan, makan zaman sama ya. Makan zaman itu sama, kemudian ada isim alat. Berarti kalau antum dipelajari di ilmu tasrifan yang lain biasanya apa? Daraba yadribu darban, daribun daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madrobun midrobun. Nah, isim makan itu apa? Madrobun contohnya nanti di sini. Berarti apa? Tempat memukul. Orang sering gunakan kata-kata madrobun enggak? Jarang kan? Nah, ada tapi jarang. Jarang kan? Contohnya berarti apa? Madrob. Ya, ini kalau antum mukul orang di tempat itu berarti adalah madrobnya. Ya. Kalau midrob berarti apa kalau midrob? Alat memukulnya nanti. Makanya midrobun itu bisa maknanya apa? Bisa stick, bisa raket itu midrobun. Kan untuk memukul, alat memukulnya. Padahal ya itu midrob, bahasa Arabnya apa? Midrob, raket itu midrob gitu kan, alat untuk memukulnya. Ada lagi apa lagi? Ya makanya maknanya luas nanti midrob. Nah contohnya lagi, apakah nazala ada nggak? Minzal, alat turun. Apa alat turun? Alat naik itu bisa. Makanya jarang digunakan, nggak mesti kan. Alat duduk, ada alat duduk. Itu bukan alat, itu tempat. Iya kan? Nah makanya kalau ini masih bisa majlas. Majlas itu artinya apa? Tempat duduk. Nah, makanya majlas. Nah, kita ada tempat duduk yuk. Makanya istilahnya majlasun, mijlasun. Makanya jarang digunakan. Maka kembali lagi 7 ini adalah bagi pemula dulu, walaupun setelahnya tuh nanti ada isi makan, isi zaman, itu hanya sekedar untuk apa? Pengetahuan saja dan tapi jarang digunakan. Dan ini kalau ini pasti digunakan, mau antum dicari di mana di Al-Qur'an, pasti salah satunya mungkin dipakai.
di kitab hadis, di kitab-kitab para ulama atau di kitab-kitab yang turos seperti itu digunakan juga, bisa halaka dan seterusnya seperti itu. Ya, paham Tom? Allah fahimna. Fahimna. Baik, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.